Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Pastor Stefanus Chandra, dalam Indri, Injil dan Renungan hari ini, channel renungan yang sama kita cintai ini. Adapun tema renungan kita pada hari ini, 30 Juli 2021, adalah ditolak karena casing. Perikopa bacaan Injil yang akan kita renungkan bersama pada hari ini diambil dari perikopa Injil Matius pasal 12 ayat 1 sampai 8. Saya berharap kita semua membaca perikopa ini bagi bekal hidup kita hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Yesus tumbuh besar di Nazaret, namun malang ia malah ditolak di sana. Awalnya, penduduk yang berkumpul di sinagoga Nazaret kagum dengan kata-kata indah Yesus. Cerita tentang Yesus juga membuat mereka kagum karena banyaknya mujizat yang telah dibuat Yesus di kota-kota dan desa-desa sekitar wilayah Galilea. Ada di Kana, di Kapernaum, dan kota-kota lain. Namun, tidak begitu lama perasaan kagum tersebut berubah menjadi kecewa karena Yesus ternyata orang yang mereka kenal sejak kecil. Mereka menemukan orang yang sangat biasa sekali bagi mereka. Yesus ternyata bukan seorang dari golongan terhormat, bukan bangsawan, tidak kaya. Yesus ternyata bukan dari golongan sosial terpandang. Yesus ditolak saat itu di kampungnya sendiri karena mereka begitu dekat dan mengenal seluruhnya mengenai Yesus, khususnya sejarahnya di Nazaret. Itulah sebabnya Yesus mengatakan bahwa seorang nabi diterima di mana-mana tetapi tidak diterima di tempat asalnya. Tampaknya penduduk Nazaret tidak dapat menerima kenyataan bahwa tokoh terkenal dan pembuat mujizat hebat itu adalah anak tukang kayu, Yusuf, tetangga mereka. Tindakan penolakan tersebut merupakan hal yang lumrah jika kita pikir sekarang ini. Pada umumnya, kita menilai orang berdasarkan apa yang tampak di luar, seperti apakah ia keturunan bangsawan, apakahnya ekonominya sangat mapan, itu ras tertentu, relasi dengan orang-orang berpengaruh, dan embel-embel sosial lainnya yang menunjukkan kelas sosial seseorang. Jarang sekali masyarakat timur menilai berdasarkan kualitas individu seseorang. Hal ini membuat banyak penerimaan dan penolakan menjadi tidak masuk akal. Dalam dunia kerja kita misalnya, orang diterima atau ditolak dalam instansi tertentu banyak kali berdasarkan status sosial, agamanya, ras, relasinya dengan orang dalam, atau hal-hal lain yang tidak ada kaitannya dengan kualitas yang dibutuhkan dalam pekerjaan tersebut. Yesus hanya heran dengan kedegilan hati mereka. Tetapi Yesus tidak berhenti mewartakan keselamatan. Justru tantangan itu menjadi lecutan bagi Yesus untuk terus mewartakan. Inilah tantangan bagi kita sekarang untuk menunjukkan kualitas diri dan tidak malah berhenti atau mandek untuk melaksanakan keselamatan. Yesus tidak berhenti berkarya mewartakan keselamatan setelah penolakan tersebut. Benar, Yesus dinilai karena casing. Yesus tetap melaksanakan pewartaan dengan bersemangat, bahkan hingga tuntas. Keselamatan Yesus memang hanya diperuntukkan bagi yang terbuka menerimanya. Situasi sosial kita cenderung melawan kualitas individu. Justru harus menjadi daya lecut bagi kita untuk membagikan standar tinggi kehidupan dalam Yesus Kristus. Kita juga dipanggil dalam posisi terbalik.
Don't read the book by the cover. Ya, jangan membaca buku dan seakan-akan tahu isi buku dari sampulnya. Kita tidak dipanggil untuk menerima orang dari casingnya, tetapi dari kualitas yang ditunjukkannya. Di tengah masyarakat kita yang korup, kita ditantang untuk bersikap jujur. Di tengah masyarakat yang cuek pada sesama, kita harus menampilkan kepedulian. Pendek kata, kita semua dalam iman kita dipanggil untuk melaksanakan ajaran iman kita seturut teladan guru kita yang agung, Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.